Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Preno Setiawan dengan NPM 2018-4350-0583 ingin mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi sistem informasi monitoring inventory barang. Yang dimana di sini saya sudah membuat aplikasinya. Di sini kita double klik pada icon. Lalu ketika kita double klik akan muncul pop up untuk pengisian login. Di sini terdapat dua kategori login. Pertama, login sebagai admin, lalu login sebagai staff. Di sini saya akan mencontohkan login sebagai admin. Untuk paspor, kita ketikkan paspor di sini dan gunakan tombol mata untuk melihat apakah paspor yang diinput sudah benar atau belum. Di sini untuk paspornya saya membuat 1 2 3, lalu klik masuk untuk masuk ke menu staff admin. Berikutnya ketika kita berhasil login, kita akan diarahkan menuju form menu admin. Yang di sini terdapat beberapa form, yaitu seperti data admin, data staff logistik, data pemasok, dan untuk mencetak laporan. Di sini saya akan mengklik data admin untuk menambahkan admin atau mengubah data admin yang sudah ada. Di sini saya contohkan untuk mengetik contoh namanya, yaitu di sini saya ketik. Lalu untuk jenis kelaminnya pilih perempuan. Untuk nomor teleponnya ini saya bikin dummy. Untuk emailnya saya bikin dummy juga. Untuk alamatnya juga saya buat dummy. Untuk paspor di sini untuk admin berikutnya untuk login. Jadi sini saya bikin 1 2 3 aja untuk mempermudah mengingat. Lalu ketik simpan untuk menyimpan data. Lalu bagaimana untuk merubah data yang sudah kita masukkan tadi? Di sini kita klik Dian Puspita, lalu kita pilih data mana yang ingin diubah. Contoh di sini saya ganti 2, di sini saya ganti Puspita 10. Untuk jalan sih ubah nomor 2 3. Lalu ketika data sudah valid dan benar, klik ubah pada di atas untuk mengupdate data yang sudah berasa benar. Di sini data berhasil diubah. Bisa kita lihat di sini untuk perubahannya, untuk email dan lain-lainnya. Lalu klik bersihkan untuk membersihkan form-form yang sudah kita isikan. Selanjutnya, apabila kita ingin menghapus data yang kita tidak perlukan, bisa kita klik data yang ingin dihapus, klik tombol hapus, lalu tekan yes, pilih yes. Data berhasil dihapus, maka data yang tadi kita inputkan sudah dihapus. Lalu kita kembali ke form menu admin. Di sini sama juga, kita akan menambahkan data staff yang sudah ada. Di sini saya contohkan untuk menambahkan nama staff. Di sini saya contohkan namanya untuk jenis kelaminnya saya pilih laki-laki, dan untuk agamanya saya pilih Islam, dan untuk nomor teleponnya saya bikin dummy. Alamatnya untuk paspor ini digunakan untuk login sebagai staff logistik. Di sini saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu saya simpan untuk menyimpan data. Terdapat pop up data berhasil disimpan, lalu ketik OK. Untuk melihat data yang kita sudah disimpan benar atau tidak, kita bisa klik untuk memastikan apakah data yang ingin dirubah. Bisa kita ubah di sini, misalkan 5, atau ininya kita ganti Jalak nomor 2 3. Lalu kita klik ubah untuk menyimpan data. Jika sudah benar, data berhasil diubah, maka kita bisa lihat. Lalu kita kembali ke form
menu admin dengan menekan tombol kembali. Di sini pun sama, kita ingin menambahkan, si admin ini ingin menambahkan data pemasok baik yang sudah ada maupun yang belum. Kita klik. Di sini kita masukkan nama pemasoknya, misalkan PT Indomaret. Nomor teleponnya 0897. Alamat email. Lalu Jalan Jeruk. Lalu tekan tombol simpan apabila data dikatakan sudah valid atau benar. Dan klik pada tabel jika ingin mengubah data yang kita masukkan atau ingin menghapusnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengubahnya terlebih dahulu. Kita ubah. Lalu untuk menghapusnya kita klik yang tadi, lalu kita akan hapus data. Maka data berhasil dihapus. Selanjutnya kembali. Di sini terdapat form-form laporan. Untuk mencetak laporan di sini kita bisa klik. Lalu di sini terdapat banyak form-form untuk mencetak laporan. Di sini saya akan mencontohkan untuk laporan data admin. Saya klik. Maka akan timbul laporan untuk yang diketahui oleh manajer. Lalu untuk form data staf logistik pun begitu. Data yang kita masukkan akan tercetak sebagai laporan. Lalu kita kembali ke form selanjutnya, yaitu kita masuk ke menu form karyawan atau staf logistik. Selanjutnya saya akan masuk sebagai staf logistik. Di sini saya masukkan username dan ID yang saya sudah buat tadi pada menu form admin, yaitu STF001 dengan password 123. Lalu untuk melihat password bisa kita lihat, lalu tekan enter untuk masuk. Di sini terdapat fitur-fitur yang saya buat, yaitu di sini ada barang masuk, ada stok barang, ada peminjaman barang dan pengembalian barang. Apabila saya klik barang masuk, di sini berfungsi untuk membantu staf logistik untuk mendata barang yang diterima dari supplier. Di sini saya klik ya. Di sini terdapat ID tabel barang masuk, staf logistik, dan kode pemasok. Lalu untuk memilih pemasok yang memasok barang, kita bisa klik tombol cari. Lalu pilih pemasok yang ingin kita pilih. Di sini kita pilih. Lalu kita pilih barang yang dimasukkan oleh supplier tersebut. Misalkan di sini saya masukkan Epson L3. Lalu kita pilih jenis barang yang dimasukkan tadi, yaitu kita sini ambil contoh printer. Lalu mereknya Epson. Lalu masukkan pula tanggal kapan barang itu masuk dan diterima oleh karyawan. Sini kita masukkan contoh tanggal 24 Agustus dengan jumlah kuantiti 100. Dan keterangan ini baik kondisi barang yang diterima di sini bisa kita jelaskan dalam keterangan, misal kondisi baik. Lalu tekan simpan untuk menyimpan data. Apabila data yang kita masukkan tadi masih kurang tepat, kita bisa mengubahnya kembali dengan mengklik tabel barang yang tadi kita masukkan. Lalu kita ubah di sini, misal 5 barang kurang baik. Maka bisa kita simpan dengan tekan tombol ubah. Data berhasil diubah. Lalu untuk mencari ini pun bisa kita gunakan di sini. Kita tekan enter, maka keluar tulisan Epson berdasarkan nama barang. Lalu kita kembali. Lalu kita kembali ke menu form karyawan. Di sini apabila kita mengklik stok barang, ini untuk menampilkan stok barang yang tersedia pada gudang. Di sini kita klik stok barang. Untuk menu seluruh data barang akan menampilkan seluruh data barang yang ada pada gudang. Apabila kita klik printer, untuk menampilkan kategori printer. Apabila kita klik laptop, untuk menampilkan kategori laptop. Dan untuk
kita klik scanner untuk menampilkan kategori jenis barang scanner. Apabila kita ingin mencari barang, kita bisa menginputkan data di sini. Misal kita ingin mencari Lenovo. Kita pencet enter, lalu muncul barang yang kita cari berdasarkan input pada menu cari. Selanjutnya kita kembali untuk peminjaman barang. Di sini barang yang dipinjam oleh staff akan terdata di sini. Malah kita klik. Di sini tampil ID peminjaman barang, ID staff, nama staff, dan di sini kita bisa pilih barang yang ingin kita pinjam. Di sini saya contohkan, misalkan barang yang tadi saya inputkan di sini 100. Lalu kita masukkan jumlah barang yang ingin kita pinjam. Di sini misalkan saya ingin meminjam 11 unit. Dan untuk keterangannya untuk apa? Untuk keperluan proyek misalkan. Lalu kita tekan button simpan untuk menyimpan data. Data berhasil disimpan. Lalu ketika barang yang kita yang sudah kita pinjam ingin dikembalikan, kita bisa klik pada ini. Lalu kita masukkan barang yang jumlah yang masuk berapa. Misalkan kita barang yang sudah kita kembalikan jumlahnya ada 5. Kita pilih tanggal pengembalian barang. Nah, di sini saya ingin mengembalikan tanggal 27. Misalkan barang dikembalikan. Lalu tekan tombol kembalikan. Maka jumlah yang tadi saya pinjam akan berkurang. Sisa 5. Oke. Lalu bagaimana jika ingin mengembalikan barang sepenuhnya? Malah tinggal kita kembalikan barang. Maka barang yang kita pinjam sudah hilang. Untuk menghapus data, kita bisa menghapus data. Tinggal menghapus saja. Di sini saya contohkan menghapus data. Tadi hapus, berhasil dihapus. Ketika data barang yang tadi kita pinjam kita kembalikan akan masuk ke dalam form pengembalian barang. Di sini terdapat barang yang tadi kita pinjam berdasar rinciannya. Pertama kita mengembalikan barang sejumlah 5, lalu mengembalikan lagi sejumlah 5. Di sini akan terrekap histori dari peminjaman barang. Selanjutnya untuk memprint laporan barang dan stok barang bisa kembali ke menu admin. Di sini kita masukkan. Nah, di sini untuk mencetak laporan. Di sini terdapat mencetak laporan data barang masuk. Kita bisa klik. Lalu data stok barang. Lalu laporan data peminjaman barang akan terekap. Lalu laporan data pengembalian pun terekap. Dan ini barang yang tadi kita pinjam dan kita kembalikan akan terdata di sini. Dan untuk print untuk menjadi laporan untuk manajer. Sekian presentasi aplikasi yang saya buat untuk keperluan tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.